Sebab saat ini kita menghadapi satu ambisi besar yang mengabaikan norma, yang mengabaikan etik, yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi demi tujuan dan ambisi politiknya, yaitu satu putaran. Semua lagi kita dikenal yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, jelang sore kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Pertama, saya sih agak gembira membaca berita hari ini karena Pak Prabowo menyatakan, emang lo ada siapa? Ponakan siapa? Gitu. Dan beliau pidato di Presiden Pertahanan kan. Kalau bukan karena anak siapa, ya lo bukan siapa-siapa dong. Kalau lo bukan ponakan siapa-siapa, lo bukan siapa-siapa dong gitu. Nah, beliau menekankan kepada mahasiswa di Unhan itu agar tidak mengandalkan koncoisme. Meskipun beliau mendampingi seorang anak presiden gitu. Itu mengembirakan. Tapi sekaligus memilukan karena memang beginilah politik kita hari-hari ini ya. Politik kita itu selalu diwarnai dengan inkonsistensi. Orang yang mendukung nepotisme saat yang bersamaan mengajarkan supaya nepotisme jangan terjadi gitu. Orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi justru saat yang bersamaan ceramah supaya Indonesia dibangun dengan prinsip-prinsip bersih. Nah, itu yang sering kita alami saat-saat ini gitu. Kenapa bisa begitu? Karena menurut saya lama-lama saya berpikir memang bangsa kita ini sekarang digerakkan oleh politik. Kalau bangsa-bangsa lain itu digerakkan oleh sains dan juga etik dengan modal etik, kita ini sepertinya digerakkan sepenuhnya oleh politik. Apa-apa berujung di politik. Ya kan? Orang-orang hebat di republik kita ini ujung-ujungnya nyari kekuasaan. Kalau nggak bupati, wali kota. Kalau nggak wali kota, gubernur. Kalau nggak gubernur, ya presiden, wakil presiden. Kalau nggak, yang anggota legislatif. Kalau nggak, ya menteri, staf ahli, dan sebagainya. Dan demi politik itu, semua hal mereka bisa ubah. Prinsip-prinsip bukan membentuk politik. Dan sebaliknya yang terjadi, politik yang membentuk prinsip-prinsip kita. Kalau mereka dulu misalnya menolak pelaku tindak pidana kekerasan berkuasa, saat ini mereka yang membersihkan itu. Kalau dulu mereka tahun 98 dan terus berlanjut menolak praktek-praktek KKN, kolusi korupsi nepotisme, mereka yang sekarang yang memutar definisinya. Bahwa yang terjadi saat ini bukanlah yang dimaksud dengan nepotisme. Bukan yang dimaksud dengan dinasti politik. Mengapa orang berubah-ubah begitu cepat? Karena panduannya politik. Bukan panduannya sains, bukan panduannya moral, tapi panduannya politik. Maka definisi akan tergantung pada di mana kita sedang berada secara politik. Yang begitu dulu adalah nepotisme, sekarang tidak. Karena saya sedang ikut. Yang dulu itu namanya kroniisme, sekarang tidak. Karena saya sedang bersama mereka. Yang dulu itu namanya praktek korupsi, yang sekarang tidak. Lalu pembeliannya aja belum, barangnya nggak ada, bagaimana disebut korupsi, kata dia. Nah, itulah politik yang membimbing bangsa ini. Ini menurut saya agak serius, Prof. Ya. Kalau sampai terus-menerus kita menjadikan politik yang membimbing bangsa kita akan jadi hari ini tempe, besok tahu. Jadi bukan prinsip yang membentuk politik. Sebaliknya, politik yang membentuk prinsip kita. Bukan idealisme yang membentuk politik. Sebaliknya, politiklah yang membentuk idealisme. Jadi prinsip kita, idealisme kita dibentuk oleh politik. Bukan politik yang dibentuk oleh idealisme. Maka sekarang orang seperti merasa tidak bersalah. Kalau dia bolak-balik secara telanjang. Hari dahulu mencela, mencaci, berkomitmen, berkuat kemana-mana. Pelaku dan pelanggar HAM. Tidak boleh dipimpin. Tidak boleh begini, tidak boleh. Hari ini sebaliknya. Yang dia tuduh kita pula yang potensial melakukan pelanggaran HAM. Padahal jelas kita nggak menculik orang kan. Tidak menghilang paksa orang. Dan seterusnya. Ini karena terlalu banyak politik. Dan karena terlalu banyak politik, maka sekalipun sudah 3 kali ketua KPU dinyatakan melanggar pelanggaran etik berat, tetap saja tidak dipecat dan yang bersangkutan tidak juga malu-malunya berada di kursi itu. Karena politik. Politik itu yang membuat persepsi etik.
bukan etik yang membuat persepsi politik. Ya itu sama seperti sudah dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini melanggar kode etik berat, tetap saja ada orang yang mengatakan putusannya masih berlaku, nggak berlaku, kalau begitu kita ambil. Dan ketika ia mengatakan kita ambil, kita katakan, kita koreksi, Anda sebetulnya nggak tepat mengambil itu karena secara etik putusan itu bermasalah, lalu dia mengatakan yang penting boleh menurut aturan. Lagi-lagi politik. Pun hal itu menurut saya masuk ke dunia survei kita yang sekarang ini. Dunia survei kita ini, ya khususnya yang sekarang ini, memang perlu dipertanyakan. Survei yang membentuk hasil itu yang sesungguhnya, atau sebetulnya politik yang membentuk hasil survei. Karena kita lihat dunianya sekarang. Tadi misalnya Bung Al tepat tuh. Kan jadi pertanyaan bagi kita, ada lembaga survei yang tiap minggu bisa mengeluarkan survei nasional. Di mana bisa ceritanya? Lalu, bukan soal hobi. Apalagi kalau disebutkan oleh dia, ini dana CSR kami. Dana kas lembaga kami. Gak mungkin. Saya sulit memahami ada lembaga survei mengeluarkan dana sendiri, dan surveinya bisa sekali seminggu. Gak masuk akal saya. Mohon maaf saja. Gak masuk akal saya. Siapa yang mau melakukan itu? Kalau ada lembaga survei sebaik itu, ya kan? Sebaik itu, waduh, dari dulu kita sebetulnya udah elegan sebagai sebuah bangsa. Ada yang mau mengeluarkan duit untuk kepentingan objektivitas, itu udah hebat. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu merambah ke dunia kita. Jadi, hasil surveinya, mungkin saya nggak tahu persis metodologinya benar, tetapi pada ujung-ujungnya adalah politik yang membentuknya. Itulah makanya kemarin pada waktu debat pertama saya masih ingat dengan Bung Effendi Ghazali di salah satu media televisi nasional. Kita masih ingat kan, Bung, kan? Bercanda kita ya sama Abraham Samad. Sekalipun kelihatan 01 dan 03 itu yang unggul pada debatnya, tapi saya bilang kepada Bung Effendi Ghazali, yakinlah yang keluar nanti di lembaga survei 02 yang naik suara. Dan begitu ternyata. Begitu 2-3 hari setelah itu survei, betul naik 2%. Saya WA Bung Effendi. Benar kan? Saya bilang kan. Pasti yang naik di 02. Saya bilang. Dan persis seperti tebakan saya. Naiknya 2%. Ya. Nggak tahu saya bukan. Naiknya 2%. Dan saya akan sebutkan ke Bung Effendi Ghazali. Nah ini tren 2% ini akan terjadi 3 kali. Sampai nanti sebelum tanggal 14 akan diumumkan angka 49, saya bilang. Karena mungkin lembaga survei itu nggak akan sampai ke 52 atau 53, karena 52, 53 itu nanti di penetapan KPU-nya istilahnya. Persis perjalanannya seperti itu. Yang meleset cuma satu, ternyata sampai ke 52 hasil survei itu. Yang lainnya hampir sama. Akan naik 2%, akan naik 2%, akan naik 2%. Jadi dari 45 ke 47, 47 ke 49. Ternyata dari 47 bukan 49, lompat langsung ke 52. Gitu. Jadi ada 5% kenaikan. Tapi sebetulnya pertanyaannya, kira-kira apa yang menurut kita secara objektif, jangan secara survei, yang membuat, mohon maaf, 02 itu bisa elektabilitasnya naik terus? Mari kita bertanya secara itu dulu. Pertama, durasi kampanye paling sedikit mereka berbanding 01 dengan 03. Karena mereka kan pejabat negara dan sampai hari ini kan nggak mundur dari jabatannya sebagai menteri maupun sebagai kepala daerah. Artinya dalam 1 minggu mereka hanya diizinkan 3 kali untuk kampanye. 3 hari. 1 hari pada masa kerja dan 2 hari pada masa Sabtu dan Minggu. Gitu. Yang lain 1 dan 3 tiap hari hampir tanpa kenal jam. Bahkan jam 10 sampai jam 12 malam mereka masih nongol di TikTok, nongol di TikTok lah secara umum. Ya, Instagram gitu, berkomunikasi dengan masyarakat. Tapi sekalipun mereka begitu banyak keluarkan energi pendekat kepada masyarakat, suara tetap tak naik. Anehnya yang nggak kampanye, suara malah naik. Naik 2, ya kan? Itu pertanyaan pertama. Ya, kita nggak tahu. Nah, itu saya mulai dari pertanyaan, nanti dijawab. Kira-kira kita apa sebabnya? Nah, yang kedua adalah
01 dan 02, kalau kita lihat model kampanye 01 dan 03, kalau kita lihat model kampanye yang mereka pergunakan itu, waktu demi waktu makin memikat publik dengan varian yang berbeda-beda. Taruh misalnya Anies dengan desa Anies, waktu demi waktu makin ramai yang hadir, bukan begitu? Khususnya Gen Z itu pada datang tuh, ramai sekali, bisa ribuan sekali yang harus yang datang. Pak Mahfud hanya menggelar, seingat saya, 3 minggu sebelum hari ini. Ya kan? Tiba-tiba begitu populer apa yang disebut dengan tabrak prop. Cepat sekali tuh. Artinya apa? Kemampuan mereka membuat gaya, ya, akselerasi di dalam debat, di dalam kampanye itu begitu beragam. Yang memungkinkan mereka menyapa begitu banyak konstituen ya untuk berdialog dengan mereka. Sementara yang kedua, 02, mohon maaf. Dari dulu sampai sekarang gayanya cuma satu. Jogetin aja. Kalaupun dia bicara, yang keluar itu cuma 2 kalimat. Makan gratis, susu gratis. Lalu, cuma dengan 3 model kampanye itu, suara naik sampai 5%. Nah, masuk akal saya. Itu pertama tentu saya ya. Itu pertama tentu saya. Dijelaskan kepada saya. Dengan cuma kampanye joget, susu gratis, kemudian makan gratis, elektabilitas bisa naik. Aduh, nggak masuk akal saya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kawan-kawan sekalian ya, kalau kita lihat lagi-lagi di debat itu macam-macam, kan sebetulnya kelihatan mana satu yang benar-benar mewacanakan perubahan, mana satu yang benar-benar bisa melanjutkan pekerjaannya Pak Jokowi. Kalau kita bandingkan antara 02 dengan 03, nah yang kelihatan oleh kita itu kan yang lebih menguasai tema-temanya Pak Jokowi adalah 03. Kalau kita baca tuh. Sementara 02 munculnya baru 4 tahun terakhir ini bersama dengan Pak Jokowi. Jadi kalau dilihat identifikasi rasionalnya lebih kuat kepada 03 berbanding 02. Tapi yang terjadi adalah 02 tetap naik, 03 tetap stagnan. Itu menurut survei-survei itu, ya. Itu menurut survei. Nah, oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, saya selalu bertanya-tanya, dari mana sumbernya? Ya kan, 02 ini bisa elektabilitasnya naik terus. Dan naiknya bukan main, 6%, 7% kalau kita hitung dari debat pertama. Bukan main itu. Artinya, tiap minggu dia bisa dapat 1%. Tiap minggu tuh. Dengan kampanye ala kadarnya, ya kan, dengan materi ala kadarnya, dan segala-galanya, maka pertanyaannya, memang pemilih kita itu cuma sekedar dijogetin, dijanjiin makan dan minum gratis itu, lalu itu menurut mereka calon pemimpin yang paling baik gitu. Kan ada perasaan seperti terlecehkan gitu loh, pemilih kita itu gitu. Dengan hanya disodorkan joget, minum, makan gratis, lalu tiba-tiba mereka seperti, oh ini pemimpin yang baik. Itu menurut saya seperti pemilih kita ini terlecehkan gitu. Atau paling jauh dikatakan oleh survei. Karena 03 terlalu banyak nyerang Pak Jokowi, sehingga pemilih Pak Jokowi pindah ke 02. Bagi saya itu juga nggak masuk akal, karena faktanya elektabilitas PDI Perjuangan tidak turun sama sekali. Kalau betul, ya, karena 03 terlalu banyak nyerang Pak Jokowi, mengapa elektabilitas PDI Perjuangan itu stabil di angka 20%? Dan yang paling unik, partai yang mengkampanyekan dirinya dengan Pak Jokowi, di spanduk-spanduknya ada Pak Jokowi, lalu Pak Jokowi itu adalah kita, tetap 2% sebagaimana survei itu menyebutkan gitu. Mengapa bisa terjadi? Artinya Pak Jokowi sebetulnya nggak memberi efek elektoral, mau diapain pun gitu. Kalau dilihat dari situ, faktanya PDI tetap 20%. Mohon maaf, PSI cuma 2%. Mengapa? Padahal udah di-endorse. Udah kopi bersama, teh bersama di Bandung. Seminggu kemudian makan malam bersama di Medan. Tetapi tetap 2% di survei yang sama. Kalau Pak Jokowi punya efek elektoral gitu. Nah di konteks itu, dalam konteks ini ya, ini kita studi kritis analitik loh ya, bukan metodologis kita ini gitu ya. Dalam konteks ini menurut saya nggak kena penjelasannya itu. Lalu pertanyaannya memang kemudian apa kira-kira yang membuat pemilih itu berbondong-bondong
untuk katakanlah begitu membuat satu paslon kelihatan unggul? Jawabannya tersedia menurut saya cuma dua. Satu tadi disebutkan oleh Izul, yaitu bansos, dan yang kedua adalah ada rasa takut, ada rasa khawatir. Khawatir seperti yang ditemukan oleh banyak lembaga survei sekarang ini. Saya sudah mendengar ini bukan 1-2 lagi lembaga survei, tapi 2-3-4 lembaga survei yang bercerita ke saya tentang problem-problem yang mereka hadapi di lapangan terkait dengan tanda kutip ya keengganan pemilih atau responden untuk menjawab hal yang sesungguhnya mereka inginkan. Karena khawatir nggak kebagian bansos, khawatir nggak ini, nggak itu, dan seterusnya itu. Nah oleh karena itu ya saya setuju dengan Bung Effendi Ghazali, kita kali ini jangan terlalu berpatokan survei deh, gitu lah kira-kira ya. Nah kita lihat di sekitar aja ya, kita lihat fenomena masyarakat saja, dan berdasarkan itulah dari dulu, saya kira minggu yang lalu, saya selalu mengatakan saya nggak punya keyakinan bahwa Pilpres ini akan berjalan 1 putaran, tapi keyakinan saya Pilpres ini akan berjalan sebanyak 2 putaran gitu ya. Karena menurut saya ya, melihat fenomena-fenomena yang disebutkan di lapangan itu ya, yang tidak memberi penjelasan kepada saya bahwa pemilu kita ini akan berjalan dalam 1 putaran gitu. Nah karena itu saya setuju perlu memang terus kita himbau kepada masyarakat kita ya, khususnya pada hari H, untuk 2 hal. Pertama adalah ya seluruh warga negara kita, khususnya kalangan masyarakat bawah ya, menengah ke bawah, yang tinggal di desa-desa, di kampung-kampung. Saya kira juga kawan-kawan mahasiswa yang ada di sini perlu bekerja sama dengan kita bersama-sama, mengirimkan WhatsApp ke seluruh keluarganya, ya teman-temannya di daerah yang jauh dari pusat-pusat keramaian, agar satu, betul-betul mempergunakan hak pilih mereka sesuai dengan hati nurani. Jangan takut intimidasi, jangan takut nggak kebagian bansos. Karena ini yang menurut saya problem yang paling sering kita dengar sekarang, pemilih kita itu takut nggak diberi bansos, sehingga kadang-kadang memilih jawaban kuesioner dari survei pun dia akan merujuk kepada perkataan para petinggi di kampungnya, hati-hati loh ya, kalau begini, bansos sudah dibagikan. Nah ini kita ingatkan kembali kepada mereka, jangan takut, bansos itu program negara, siapapun presidennya, bansos akan tetap diberikan kepada warga negara, karena itu dijamin oleh konstitusi. Ya, orang miskin dan fakir dan anak yatim dijamin dipelihara oleh negara, itu konstitusi itu. Sehingga warga kita, ya ibu kita, emak kita, teman-teman kita di daerah, tolong di WA dari sekarang itu agar mereka nggak khawatir. Nggak ada. Lagi pula di TPS itu nggak bakal ada yang tahu Anda mencoblos siapa. Kan nggak ada CCTV-nya. Dinding itu kan nggak punya mata, nggak mungkin dia lapor. Teman ya si Pulan ternyata milih alo kata dia, milih Pelo, nggak mungkin dinding itu. Oleh karena itu Anda betul-betul bebas di bilik suara itu ya untuk menentukan siapapun pilihanmu. Tadi Ijul mengatakan begini begono di TPS itu semua itu tindakan yang nggak boleh dilakukan, nggak boleh merobek surat suara. Ya, kalau ada yang merobek dulu modus itu sebetulnya kan, ya kan, angka 2 dirobek 2-nya supaya tanda bahwa dia seolah bukti bahwa dia udah menyobek nomor 2 gitu ya. Nggak boleh bawa handphone ke bilik suara gitu. Menurut PKPU handphone nggak boleh, ditinggalkan. Sehingga Anda sendiri pun nggak bisa motret di di bilik suara, apalagi masyarakat, apalagi orang umum gitu. Nah, jadi kita benar-benar sendirian di situ. Nggak akan ada di situ aparat desa yang akan monitor kamu milihnya siapa macam-macam. Nanti kalau perhitungan suara, nggak akan ada perhitungan suara dari nomor 1 pemilih ke nomor sekian, nggak ada. Karena itu diacak dulu sama petugas KPPS. Setelah diacak, baru dihitung. Setelah kalau jumlahnya sesuai, pas dan seterusnya itu, baru mulai satu persatu dihitung kembali, diperlihatkan kembali apakah surat suara itu sah atau tidak. Kalau sah dia itu dicoplosnya siapa dan terusnya. Jadi oleh karena itu kita ingatkan kembali, karena ini yang kita dengar dari lembaga-lembaga survei itu ada modus yang tanda kutip mengancam ya tidak akan bansosnya dilancarkan macam-macam kalau mereka nggak memilih sesuai dengan pesanan khususnya petinggi-petinggi desa, khususnya petinggi-petinggi RT, RW dan seterusnya.
Nah, yang kedua, intimidasi. Intimidasi ini macam-macam bentuknya, termasuk di dalamnya sekarang, ya kan kita lihat tuh 2 berita. Ada satu petugas KPPS dicokok oleh polisi, ternyata bersama dengan dia itu ada gambar ataupun kaos pasangan 03. Nah, ada lagi yang terbaru seingat saya dipanggil karena dugaan ada kasus korupsi macam-macam. Tentu saja semua pendekatan hukum kalau itu dilakukan secara objektif kita dukung. Tetapi jangan pilih kasih, jangan tebang pilih, ya, jangan ngobjeknya kepada orang yang dikaitkan dengan paslon tertentu, sementara paslon yang lain, ya, kelihatan aman-aman saja. Nah, itu intimidasi. Nah, yang kedua, yang perlu juga kita ingatkan kawan-kawan sekalian, ini ada aturan baru, sebab kita tidak lagi bisa mengakses, ya, perhitungan suara dari TPS kecuali rekapitulasinya. Rekapitulasinya itu ada nanti di formulir C1 hasil. Dan hasil ini langsung difotokopi, ya kan, untuk diberikan kepada saksi-saksi yang ada di TPS itu. Kalau di TPS itu tidak ada printer, maka ya fotokopi C1 hasil itu bisa dibawa ke tempat di mana ada printer, ada didampingi oleh polisi. Nah, ini nih, di sini nih saksi-saksi betul-betul harus kuat, ya, baik saksi parpol, dan disinilah menurut saya partisipasi masyarakat betul-betul harus dilibatkan. Kalau betul-betul di TPS itu nggak ada printer, sehingga membutuhkan printer ke TPS yang lain, atau di TPS yang lain itu nggak ada printer sehingga butuh ke tempat tukang printer, sementara hasilnya itu dibawa oleh petugas KPPS, tentu saja dikawal oleh saksi-saksi, pemantau, mungkin pengawas pemilu, tapi juga ada plus polisi di dalamnya. Semuanya jangan mau diintimidasi. Ya, cek betul perhitungan suara di TPS itu berapa, lalu hasil printernya berapa, dicek betul, disesuaikan. Sebab bacaan saya terhadap PKPU itu, yang dibawa itu untuk di printer bukanlah C1 yang sudah ditandatangan. Nanti ditandatangannya di printer dulu, baru ditandatangan. Ya kan amannya itu tanda tangan dulu, hasil printer baru ditandatangan ulang kan. Untuk nggak perlu 2 kali untuk mengesahkan bahwa tanda tangan ini resmi tanda tangan dari petugas KPPS. Itu yang saya pahami dari KPPU ini ya, atau PKPU ini gitu ya. Nah, ini model-model agak baru sekarang, kelihatan remeh-temeh kawan-kawan sekalian, tapi ingat, semua manipulasi suara berasal dari lingkaran TPS. Kalau di TPS-nya aman, ya meningkat sedikit ke kecamatan. Itu perhitungan suara yang paling rawan. Sebab saat ini kita menghadapi satu ambisi besar yang mengabaikan norma, yang mengabaikan etik, yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi demi tujuan dan ambisi politiknya, yaitu 1 putaran. Yang 1 putaran ini, ya kan, jika perlu menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya, mungkin ia akan gunakan. Tetapi dengan kekuatan masyarakat sipil, insya Allah kita dapat menyelamatkan demokrasi kita yang menuju kebangkrutannya ini untuk kembali dapat sehat, dan mudah-mudahan demokrasi kita bisa selamat, karena pemilu cuma 5 tahunan, tapi demokrasi kita harus sepanjang masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.